Baik ya, Ibu ulangi ya. Karena kita itu teks puisi itu belum pernah latihan, sedangkan nanti kan sebentar lagi mau PAT, kemudian nilai-nilai PAT pun harus ada gitu ya, walaupun misalnya tidak semua. Nah, yang materi puisi ini tuh masih kosong gitu, tidak ada tugas-tugasnya. Nah, maka dari itu kita sekarang belajar hanya 30 menit, kemudian nanti kalian sisanya digunakan untuk mengerjakan soal. Nah, untuk pertemuan selanjutnya pun seperti itu ya. Jadi kita hanya sebentar saja, kemudian nanti langsung latihan. Jadi puisi ini tugasnya hanya ada dua, ya dua. Yang pertama hari ini dan yang selanjutnya itu tes formatif dan dan latihan praktik. Nanti praktiknya kalian membuat puisi aja gitu ya. Nanti Ibu kasih Google Form ya ke kalian di pertemuan selanjutnya, yaitu hari Kamis ya. Nah, maka dari itu, bagi kalian, sok sekarang dicicil yang tugas-tugas bahasa Indonesianya yang belum dilihat lagi Google Classroom-nya. Ibu lihat dari teks debat juga masih ada yang kosong-kosong. Ibu sengaja belum nagih dari sekarang, karena nanti takutnya kalau Ibu nagih pas awal, terus masih belum mengerjakan, ya nanti capek 2 kali gitu, nagih terus. Nah, nanti sekalian aja Ibu barengkan sama yang lainnya gitu, disatukan. Sama teks puisi juga, seperti itu. Nah, kira-kira di sini yang merasa masih punya hutang tugas ke Ibu siapa? Ya, kalau misalnya masih lupa-lupa, silakan dilihat lagi Google Classroom-nya, jangan sampai nanti ada tugas yang terlewat dan nilai kalian kosong. Oke, baik, kita langsung saja ya mulai karena sudah pukul 8:04. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia kembali pada pertemuan keberapa ya? Kita udah ke-18 kalau tidak salah ya. Sudah banyak sekali pertemuan Ibu dengan anak-anak IPS ini. Kalau untuk semester kemarin, anak-anak IPS itu paling sedikit bertemu dengan Ibu. Kalau sekarang paling banyak gitu di antara kelas yang lainnya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teks puisi kembali, namun sebelum itu Ibu ingin kalian semuanya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini dapat berkah dari Allah ya. Kemudian di sini kita akan melanjutkan materi puisi, yaitu di LKPD 2. Nah, di sini Ibu tidak akan masuk ke LKPD 4 ya, karena sepertinya waktu kita tidak akan cukup, hanya satu pertemuan lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Jadi nanti Ibu akan sampai di LKPD 3 mungkin ya, atau misalnya langsung loncat, nanti tidak ada LKPD 3 tapi langsung ke LKPD 4, atau misalnya LKPD 3 dan 4 itu disatukan nanti materinya. Pokoknya nanti kalian silakan lihat materi-materi yang sudah Ibu share di satu link Google Drive. Nah, itu nanti tadi Ibu sudah share ke Ihsan, nanti Ihsan share lagi ya ke teman-teman di grupnya, silakan untuk dibaca-baca lagi. Nah, hari ini kita akan membahas terkait teks puisi di KD 416. Artinya di sini kita akan lebih kepada seperti praktik. Nah, kalau kemarin kita belajar terkait teori ya, seperti jenis puisi, kita harus hafal teorinya, jenis-jenisnya apa saja, kemudian jenis majas apa saja, jenis puisi lama itu apa saja, jenis puisi baru, banyak sekali ya cabang-cabangnya. Itu perlu sekali kalian untuk menghafalkannya. Nah, kemudian kalau untuk pertemuan hari ini kita lebih kepada bagaimana cara kita mempraktikannya, walaupun masih berupa teori itu ya.
masih hanya berupa teori, tapi teori ini tuh untuk digunakan untuk kalian gunakan dalam mempraktikkan pembacaan puisi yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, di sini pembelajaran hari ini tuh hanya ada satu kegiatan saja, karena kita akan belajarnya sebentar, yakni pada aspek-aspek pembacaan puisi. Jadi, bagaimana cara kalian untuk membacakan sebuah puisi dengan misalnya dengan lafal yang baik, dengan intonasi yang baik, bagaimana seperti itu. Nah, kita akan bahas satu persatu. Oke, di sini pengumuman dulu ya. Kalian sudah mengecek kan Google Classroom? Nah, di Google Classroom itu ada satu tugas 30 menit yang harus kalian selesaikan, dan tugas itu tidak boleh melebihi batas waktu hari ini. Misalnya, jika kalian punya kendala atau misalnya ada urusan terlebih dahulu, silakan tidak apa-apa di luar jam mata pelajaran bahasa Indonesia, asal tidak mengganggu mata pelajaran yang lain, tugas yang lain, dan tidak mengganggu kegiatan kepesantrenan. Nah, tugas ini sebagai bentuk pengukuran ibu terkait pemahaman kalian terkait materi puisi khususnya, dan juga untuk ibu tuh mengisi nilai-nilai raport dari teks puisi ini, karena teks puisi ini belum sama sekali ada nilai-nilai tugasnya seperti itu. Halo, terdengar suara ibu? Terdengar. Dengar, Bu. Oke ya, dilihat lagi nanti. Terdengar, Bu. Nah, hari ini coba diperhatikan semuanya, fokus. Kita akan membahas terkait aspek-aspek pembacaan puisi. Nah, kenapa sih? Apa saja sih aspek ini? Itu kan adalah seperti unsur lah, bukan unsur hal-hal yang harus kita lakukan untuk membuat kegiatan puisi kita itu menjadi lebih bagus, menjadi lebih indah. Maka dari itu di sini dituliskan, membaca puisi itu merupakan kegiatan membaca yang indah. Nah, yang indah itu yang bagaimana? Ya, untuk itu pembaca puisi harus memperhatikan 4 hal. Nah, hal yang pertama adalah lafal, kemudian tekanan, intonasi, dan jeda. Nah, di antara kalian kan sudah pernah ada yang misalnya kemarin ikutan lomba membaca puisi, atau misalnya ibu pilih di antara kalian, walaupun misalnya belum sampai ibu pilih seperti itu ya. Bagaimana cara, masih bentuk dasar seperti itu ya, seperti belum bagaimana tahu caranya melafalkan, apa itu tekanan, belum tahu. Nah, hari ini Ibu bahas secara khusus terkait bagaimana cara membacakannya. Nah, ini Ibu harapkan bisa menjadi bekal kalian ketika misalnya nanti kalian ingin menampilkan sebuah pentas seni mungkin, atau misalnya ketika kalian ingin mengikuti lomba. Nah, hal tersebut dimaksudkan agar isi puisi yang kalian sampaikan nanti itu dapat terekspresikan dengan jelas, kemudian pendengar pun dapat memahami maksud pembacaan puisi yang kalian sampaikan. Di sini kita langsung saja ya. Di sini aspek-aspek pembacaan puisi itu ada 5. Yang tadi ada lafal, ada tekanan, ada intonasi, ada jeda, dan ekspresi. Semua aspek ini itu adalah aspek-aspek yang harus dipraktikkan, bukan untuk dihafalkan. Seperti itu ya. Ingat, ini untuk dipraktikkan. Nah, yang pertama, apa itu lafal? Lafal adalah cara seseorang atau sekelompok orang dalam suatu masyarakat bahasa dalam mengucapkan bunyinya. Jadi sekelompok orang itu, misalnya nih kalian kelompok bahasa mana di suatu daerah, misalnya kalian kelompok bahasa Sunda, misalnya seperti itu ya. Nah, cara membunyikan bahasa Sunda itu bagaimana? Kebanyakan bahasa Sunda itu menggunakan vokal e, misalnya seperti itu ya. Nah, itu ciri khas dari bahasa Sunda. Kalau misalnya vokal bahasa Betawi misalnya, kemana lu? Misalnya kayak gitu kan. Kalau bahasa Sunda baradeka mana, iya, misalnya ada kata iya. Jadi ada beda-beda ya setiap lafal pengucapan sebuah suatu masyarakat bahasa itu pasti antara satu daerah dengan daerah yang lainnya, khususnya di Indonesia itu pasti berbeda. Bukan hanya misalnya di bahasa kita saja, bahkan bahasa Inggris saja yang memang satu bahasanya itu bahasa Inggris itu memiliki lafal yang berbeda-beda. Kalian pernah mendengar kan bagaimana pengucapan British, bagaimana pelafalan
American, aksen Amerika. Nah, itu berbeda ya. Nah, itulah yang membedakan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Dalam membacakan puisi, kita harus memperhatikan aspek pelafalan sehingga arti yang terkandung pada setiap apa ya, kata-katanya itu menjadi jelas seperti itu ya. Nah, kemudian di sini berdasarkan pelafalannya, kalian jangan sampai lupa. Di sini tuh pelafalannya itu seperti contohnya nih, ada A, ada C, ada F, ada H, ada U. Nah, pelafalan seseorang dalam membaca itu sering kali itu berbeda ya, berbeda dengan orang lain. Berdasarkan pelafalannya itu pula kita bisa mengetahui asal daerah seseorang. Seperti tadi Ibu jelaskan ya, Sunda sama apa namanya tuh Betawi itu pasti berbeda. Nah, berdasarkan pelafalannya itu pula kita bisa mengetahui latar daerahnya. Kemudian jangan sampai nanti ketika kalian membacakan suatu lafal tertukar antara satu lafal dengan yang lafal yang lainnya. Misalnya nih, ini kan kalau misalnya C, F, H itu adalah konsonan. Nah, misalnya yang A jangan sama dengan yang U atau jangan sama dengan yang U. Kalau ini vokal ya, A, I, U, E, O itu adalah vokal. Nah, contohnya pelafalan yang sering tertukar itu misalnya antara huruf B dengan huruf D. Dengan huruf P, misalnya lembab jadi lembab, misalnya seperti itu. Nah, itu salah ya, harusnya lembab. Nah, jadi jangan tertukar antara B dengan P. Nah, ini penting sekali dalam pengucapan dalam puisi, karena kalau misalnya pengucapannya salah, berarti arti dalam makna puisi tersebut juga ikut salah, seperti itu ya. Kemudian, misalnya nih, contoh yang sering tertukar itu misalnya huruf D dengan huruf T. Nih, kebanyakan Ibu sering bertemu dengan teman-teman Ibu yang punya logat Betawi, ketika menyebutkan kata ustad, mereka itu lebih cenderung mengubah huruf D menjadi huruf T. Jadi ustad, misalnya seperti itu. Pernah ya kalian mendengar mungkin salah satu teman kalian ada yang menyebutkan kata seperti itu, atau misalnya huruf yang lainnya. Nah, itu pelafalan seperti itu tuh harus diperhatikan. Nah, dalam membacakan puisi, kita harus memperhatikan aspek pelafalan sehingga arti yang terkandung nanti tidak akan berubah dan menjadi jelas. Hal ini terutama pada kata yang membentuk atau pelafalan yang hampir sama, misalnya ada jadi apa, misal seperti itu beda ya antara ada dengan apa. Ada itu misalnya wujudnya, kalau apa itu sebuah peristiwanya tentang apa, misalnya seperti itu. Kemudian halus menjadi harus, antara R dengan L itu jangan tertukar, apalagi nih misalnya orang-orang yang cadel, misalnya seperti itu. Kemudian luka jadi kakak misalnya, nah itu harus dihindari. Nah, ini yang pertama, jadi di dalam pembacaan puisi itu, aspek yang pertama itu kalian harus memerhatikan bagian lafal. Nah, biasanya bagian lafal ini itu kalian berlatih di bagian vokal, misalnya A, I, U, E, O. Nah, di antara kalian ya yang kemarin ikutan lomba, pernah tuh Ibu latih bagaimana cara mengucapkan A, I, U, E, O secara dinamis si mulutnya. Jadi jangan asal A, I, U, E, O. Nah, itu tidak ada perubahan dalam bentuk mulutnya. Jadi kalau misalnya di dalam membaca Al-Quran itu lebih kepada kayak mahorijul hurufnya, misalnya seperti itu. Atau misalnya harus jelas, kayak idhar misalnya. Ad, misalnya masad, misalnya seperti itu. Nah, itu harus terdengar jelas, begitupun dengan lafal dalam bunyi-bunyi bahasa Indonesia. Oke, kemudian selanjutnya di sini selain lafal ada juga tekanan. Apa sih itu tekanan? Tekanan adalah keras lunaknya nada pengucapan suatu kata. Nah, tekanan ini berfungsi untuk memberi tekanan khusus pada kata-kata tertentu. Kata yang ingin dibandingkan dengan kata yang lainnya. Kemudian tinggi rendahnya tekanan dapat membedakan bagian kalimat yang satu dengan bagian yang tidak penting. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengucapkan sesuatu kata yang penting dan ingin menjadi sorot perhatian pendengar,
Maka dari itu kalian harus memberikan tekanan khusus kepada salah satu kata-kata tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kalian misalnya membacakan puisi Hujan Bulan Juni, misalnya seperti ini. Nah, ada satu kata-kata yang memang misalnya diksinya yang ingin kalian sampaikan kepada penulis. Berbeda misalnya kalau misalnya pengucapannya seperti ini. Pada bulan Juni banyak terjadi hujan. Nah, apa yang misalnya ingin disampaikan seperti itu. Nah, jika hal tersebut misalnya disampaikan seperti itu, maka si informasi intinya itu tidak akan tersampaikan. Mana? Apakah misalnya ingin menyampaikan terjadi hujankah? Atau misalnya ingin menyampaikan pada bulan Juni kah? Misalnya, pada bulan Juni banyak terjadi hujan. Misalnya, jadi ada tekanan khusus pada bulan Juni. Nah, kenapa ada tekanan khusus pada bulan Juni? Karena di sini ingin menekankan kepada semua orang bahwa hujan ini tuh terjadinya di bulan Juni loh, bukan di bulan April, misalnya seperti itu. Kemudian di sini ada juga kalimat pada bulan Juni banyak terjadi hujan, misalnya seperti itu. Banyak terjadi hujan, misalnya bukan sedikit, bukan jarang, tetapi banyak. Di sini kalian ingin menekankan. Nah, kemudian yang ketiga di sini pada bulan Juni banyak terjadi hujan. Misal seperti itu, ada tekanan khusus. Nah, yang terjadi itu hujan, bukan longsor, bukan peristiwa yang lainnya. Maka dari itu, ketika membacakan puisi, harus ada tekanan-tekanan khusus pada kata-kata yang ingin kalian tonjolkan. Nah, contoh ini nih, perhatikan. Ada bait puisi seperti ini. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Nah, ini ditekankan, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon yang berbunga itu. Nah, jadi ada kata pohon, rintik, bulan Juni, tak ada, ini tuh lebih ditekankan lagi, jadi lebih ditonjolkan lagi diksi-diksinya. Paham ya sampai di sini? Ibu terlalu kecepatan tidak? Paham? Kita lanjut? Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini yang ketiga ada intonasi. Kalau intonasi itu adalah naik turunnya lagu kalimat. Misalnya kalau kalian bernyanyi nih, ada nada rendah, ada nada tinggi. Nah, itulah yang disebut dengan intonasi. Perbedaan intonasi itu dapat menghasilkan jenis kalimat yang berbeda, yakni kalimat beritakah, kalimat tanyakah, kalimat perintahkah, atau kalimat seru. Misalnya, apakah kalian tahu? Nah, kan itu misalnya lebih ke kalimat tanya ya. Di sana, misalnya seperti itu. Beda ya. Kalau misalnya di sana, kan kalau di sana kan lebih kepada petunjuk ya. Kalau bertanya di sana, berarti kan menanyakan ulang apakah benar-benar di sana, misalnya sepertinya apa kejadiannya seperti itu. Jadi perbedaan antara kalimat ini itu bisa digunakan dengan menggunakan intonasi. Kemudian misalnya intonasi seperti ini. Apa namanya tuh? Mengapa kamu menangis? Misalnya seperti itu. Kan ada kata intonasi yang lebih seperti menurun seperti itu ya. Nah, itu khusus untuk tanda tanya. Kemudian kalau tanda seru, misalnya kalau tanda seru lebih seperti peringatan seperti itu ya, misalnya kerjakan, misalnya seperti itu tanda seru. Nah, itu lebih kepada ingin peringatan misalnya seperti itu. Adanya ingin dari si pembaca atau si penulis itu lebih memerhatikan seperti itu, atau misalnya apa ya, jadi pusat gitu kalimat ini tuh, kalimat seru ini tuh. Kemudian penggunaan intonasi dalam berpuisi ini sangat penting agar pembacanya itu tidak monoton. Bayanglah kalau kalian misalnya baca puisi nih, ini contohnya puisi yang ini. Tak ada yang lebih bijak dari bulan hujan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Kan itu tidak enak ya didengarnya, monoton, tidak ada naik turun seperti itu. Tidak ada perubahan antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya, sehingga nanti bisa membuat pendengar atau penonton kalian itu kurang tertarik dan malas untuk mendengarkan puisi kalian, seperti itu. Intonasi juga berguna untuk memperjelas atau membedakan maksud pesan dari setiap lariknya. Untuk itu, sebelum menampilkannya, kita perlu menandainya terlebih dahulu. Misalnya dengan berupa garis-garis. Misalnya kalian boleh pakai panah, misalnya kalau kata ini harus agak tinggi, kalau kata ini misalnya harus rada turun, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini nih. Boleh misalnya menggunakan garis seperti ini.
tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Misalnya seperti itu ya, ini contoh, hanya contoh saja ya ini. Dihapusnya jejak-jejak kakinya. Misalnya seperti itu, jadi naik yang ragu-ragu di jalan itu. Misalnya seperti itu. Nah, jadi ada naik, ada turun, ada datar. Nah, kalian tandai dulu sebelum kalian nanti menampilkan atau misalnya melatihkan sebuah puisi itu. Bisa seperti ini. Nah, yang selanjutnya di sini ada jeda. Kalau jeda adalah hentian arus atau ujaran dalam membaca puisi yang ditentukan oleh peralihan larik. Nah, maksudnya peralihan itu berapa? Apa? Jadi antara perpindahan satu kata dengan kata yang lainnya, atau misalnya perpindahan satu bait dengan bait yang satu baris dengan baris yang lainnya. Nah, jeda berpengaruh pada jelas tidaknya maksud suatu kata atau larik. Dalam penggunaannya, jeda dikelompokkan ke dalam 3 jenis. Ada jeda pendek, ada jeda sedang, dan ada jeda panjang. Kalau jeda pendek digunakan antar kata dalam satu larik. Misalnya nih satu larik ini tak jeda, ada jeda, yang jeda, lebih jeda, arif jeda. Nah, itu per kata. Kalau yang sedang berarti digunakan pada bagian larik yang bertanda koma atau antar frase. Misalnya seperti ini, tak ada. Nah, ini jeda, ini adalah frase ya, frase lebih dari satu kata. Yang lebih arif, ini 2, karena dia jeda panjang. Jeda panjang itu digunakan untuk pergantian larik. Jadi antara berpindah satu baris ini ke baris ini tuh gunakanlah 2 jeda seperti itu. Nanti boleh kalian nanti ketika berlatih membaca puisi, tandai dulu sebelum menampilkannya, tandai dulu naik turunnya, tandai dulu jeda-jedanya agar nanti kalian tidak lupa. Ketika latihan kalian misalnya membacakannya seperti apa, nanti ketika tampil lupa lagi nadanya bagaimana, seperti itu. Nah, yang paling terakhir di sini ada ekspresi. Nah, ekspresi itu apa? Ekspresi berarti mengungkapkan gagasan. Gagasan itu apa? Gagasan itu ide kalian atau apa yang ingin kalian sampaikan, seperti itu. Gagasan atau opini kalian, maksud ataupun perasaan dengan gerak anggota badan atau air muka. Maksudnya air muka itu bukan keringat ya. Maksudnya itu lebih kepada mimik muka kalian. Jadi ada yang ngerut kayak gini, itu kan mimik ya. Ada yang memelas, sedih, itu kan mimik muka seperti itu. Jadi berbeda ya antara senang, sedih, itu tuh pasti ekspresinya berbeda. Nah, ekspresi ini sangat baik ketika membacakan puisi, guna untuk memperkuat arti puisi yang dibacakan. Tidak mungkin kan ketika kalian misalnya sedang nangis, mukanya mukanya seperti orang tertawa, atau misalnya ketika bahagia mukanya mengerut. Nah, itu tidak mungkin misalnya, karena nanti orang akan bingung ini orang misalnya sedih atau bahagia atau marah-marah, seperti itu. Nah, di sini ekspresi itu dapat kita nyatakan dengan berbagai cara, misalnya tatapan mata, biasanya mata agak belotot, misalnya seperti itu, atau mata agak sayu kalau misalnya si jenis puisinya itu merasa lelah atau merasa sedih. Kalau melotot biasanya marah, seperti itu ya. Kalau bentuk bibir itu biasanya ada yang lebih dimonyongkan, misalnya mungkin ada yang lebih dibulatkan. Nah, itu berbeda ya antara ekspresi satu dengan ekspresi yang lainnya. Kalian pun kemarin kan kalau misalnya ikut drama pasti memasukkan ekspresi-ekspresi gitu ke dalam ke dalam karya-karya kalian atau ke dalam kegiatan yang kalian tampilkan kemarin. Kemudian seperti anggukan, gelengan kepala itu tuh diperlukan gitu ya dalam pembacaan puisi. Kemudian gerakan tangan pun tidak boleh berlebihan. Jadi banyak bergerak misalnya di sana kamu. Jadi pelan-pelan gitu antara satu bait ke bait yang lainnya, itu ekspresi pergerakan tangan itu tidak boleh banyak bergerak sehingga nanti si penonton itu akan banyak salah fokus ke tangan kalian bukan ke puisi kalian, seperti itu. Usahakan ekspresi ini itu hanya sebagai pelengkap dari puisi kalian. Jadi pemeran utamanya itu kalian dan puisi kalian, bukan ekspresi kalian, seperti itu. Jadi ekspresi ini itu hanya sebagai pendukung agar kegiatan berpuisi kalian itu menjadi lebih menarik dan tidak monoton.
Kemudian seperti hentakan kaki, misalnya seperti marah boleh misalnya, atau misalnya ketika puisinya tentang peperangan, misalnya suara bom, kalian dengan dianalogikan dengan suara hentakan kaki agar orang-orang merasa kaget misalnya seperti itu, atau misalnya dengan suara boom misalnya seperti itu. Kalau di dalam puisinya itu ada 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 kata-kata bomnya, atau misalnya yang kemarin tuh Iqmal seperti menepuk dada, karena itu seperti untuk lebih lebih melengkapi gitu agar si puisi itu tuh lebih terlihat lebih memilukan seperti itu, antara kejadian tembakan yang terjadi pada manusia atau kekesalan seseorang terhadap suatu kejadian seperti itu. Nah, bahkan nih, seluruh anggota tubuh itu secara total dapat dijadikan sebagai sarana mengekspresikan berbagai alasan, maksud, dan perasaan yang terkandung di dalam puisi yang kita baca. Nah, untuk sampai pada tahap itu, kita itu terlebih dahulu harus membaca dan memahami puisi, baik puisi yang akan kita bacakan atau kita tampilkan. Jadi, alangkah lebih baiknya, misalnya kalian tentukan nih, ketika misalnya kata ini, tulis di atas ekspresinya bagaimana agar nanti kalian tidak lupa seperti itu. Kemudian untuk ekspresi ini juga berguna untuk menghayati isi puisi seperti itu, agar kalian itu dapat menghayati dengan segenap jiwa. Kemudian dalam tahap ini pun kalian tuh perlu mengerti makna setiap kata ya dalam puisi tersebut. Jangan sampai nanti misalnya puisi cinta yang tadi Sapardi Djoko Damono, misalnya Hujan Bulan Juni, kalian malah menggunakan hentakan kaki. Kan itu tidak cocok. Kalian misalnya matanya malah melotot. Nanti orang yang mau kalian tembak malah kabur lagi ya, seperti itu. Nah, jadi sesuaikan isi puisi kalian, parafrasekan dulu makna puisi yang mau kalian bacakan, kemudian tentukan ekspresinya saya mau bagaimana nih. Kemudian saya mau menambahkan gerakan apa di dalam puisi, seperti itu ya. Nah, ini mungkin hanya sedikit saja ya, sharing lah istilahnya Ibu ke kalian bagaimana cara kalian mengekspresikan sebuah puisi, membacakan sebuah puisi, ya walaupun misalnya ini hanya sebatas sekilas saja, karena nanti praktiknya ini tuh lebih efektif ketika kalian mengekspresikannya langsung, tidak hanya secara teori seperti ini saja. Nanti boleh kalian misalnya mengaplikasikan nih apa yang sudah kita ketahui hari ini ke dalam sebuah puisi. Misalnya boleh kalian iseng-iseng baca puisi, misalnya menerapkan apa yang sudah Ibu sampaikan, seperti itu. Terlebih nanti materi-materi ini akan masuk ke soal-soal PAT seperti itu. Oke? Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Coba, ada yang ingin tanyakan? Ada yang tanyakan tidak? Kalau tidak. Kalau misalnya tidak, silakan kalian simak nih satu tayangan puisi ini. Ini satu contoh puisi yang menurut Ibu itu sudah sesuai dengan kriteria. Intonasinya bagus, tekanannya bagus, seperti itu, ekspresi mimik mukanya dan ekspresi gerakan lainnya itu sudah bagus. Ini salah satu sastrawan ya yang membacakan puisi. Saya akan membacakan Terdengar? yang Terdengar? saya dedikasikan untuk para petani. Pataluka Sengkon Karta, serupa Mas Umamba, Upuh mengantarkan wejangan hidup, kecapi dalam suara sunyi menyendiri. Upuh dan kecapi membalut nyeri, menyatu dalam suara genting. Terluka, melukai, luka-luka menganga akibat ulah manusia. Terengah-engah dalam tabung dan selang. Aku, seorang petani Bojong Sari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974, tanah air yang kucinta berumur 29 tahun. Waktu yang muda bagi berdirinya sebuah
yang mendesak. Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam, mati di lubang tak berguna. Tak ada dalam perang Mahabharata, bahkan di sejarah dunia, hanya di sejarah Indonesia. Pemusnahan golongan kiri, PKI, wajib mati. Pemimpin otoriter, repelita, rencana pembangunan 5 tahun bisa jadi rencana pembantaian 5 tahun. Di tahun-tahun berikutnya, dapati penembak misterius, tak ada salah apalagi benar, tak ada hukum negara. Pembantaian di mana-mana, diburu sampai kotor di mulut, dor di kepala, diikat tali, dikepani karung. Nah, ya. Hanya sampai di sini saja ya. Nanti sisanya boleh nanti kalian tonton sendiri di di PPT yang sudah Ibu share di Google Classroom. Nah, karena waktunya di sini sudah 8.34, artinya nanti kalian harus mengerjakan dulu soal. Silakan kalian kerjakan soal. Jika ada yang kurang dipahami, silakan untuk hubungi Ibu via WhatsApp, boleh, atau misalnya via Google Classroom juga boleh. Nah, maka dari itu kita tutup saja pertemuan hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alamin. Silakan buka dulu kameranya, Ibu akan mengambil dulu foto untuk bukti kehadiran kalian. Ayo semuanya dibuka dulu. Sudah segini saja yang mau dibuka, yang lainnya tidak mau? Udah ya, Ibu hitung. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nah, perlu diingatkan kembali ya, puisi yang tadi itu bukan kalian harus seperti itu, tetapi kalian harus melihat juga jenis puisinya. Tidak mungkin kalau misalnya jenis puisi Sapadi Djoko Damono menggunakan tekanan dan intonasi seperti tadi ya, karena puisi yang tadi itu lebih kepada puisi satir atau misalnya puisi sindiran seperti itu kepada pemerintah. Oke, baik, kita tutup saja pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin live ya.